Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga masih tetap dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Hari ini kita sama-sama mau ngaji tentang cinta. Kok ngaji cinta sih tak? Ya. Yo sarulah, ndak ilok, akeh hari cilik kok ngaji cinta. Ya. Mengapa kita harus ngaji cinta, Pak? Karena cinta itu merupakan fitrah karunia yang Allah berikan kepada setiap makhluk. Manusia, jin, binatang, tumbuhan itu punya rasa cinta. Bayangan kita, anggapan kita, kalau udah bicara cinta itu isinya pornografi, ya, benar ya? Kalau udah bicara cinta kontennya porno aksi, padahal enggak juga, ya. Cuma tinggal bagaimana kita itu menempatkan cinta pada tempatnya. Karena tidak sedikit Bapak Ibu, cinta itu bawa korban. Ya. Ada yang sampai bawa korban itu masalah akidah. Ya. Gara-gara cinta, akidahnya jadi korban. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka itu mencintai Allah Ta'ala. Ini Pak. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang yang beriman itu mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak. Jadi ada sebagian orang, ya, mereka benar-benar sangat cinta dengan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bicara masalah akidah. Ya. Cinta pun juga membawa korban, ya. Ada yang sampai gila karena cinta, benar ya? Ada yang sampai nggak enak makan, nggak enak tidur karena cinta, Pak. Ya. Ada yang sampai bunuh diri karena cinta. Ya. Beberapa bulan yang lalu, ya, Probolinggo digegerkan dengan seorang lelaki naik tower. Gara-gara apa, Pak? Ditinggal rabi mbek pacari. Lho ampun, ya. Ditinggal menikah sama pacarnya. Ternyata kenapa? Karena cinta, ya. Gara-gara pasangannya, pacarnya ini kekasihnya mau nikah sama lelaki yang lain, maka kemudian dia naik tower, bawa korban. Cuma nggak sampai bunuh diri, Pak, nggak sampai. Ya. Cinta bisa bikin orang gila. Mungkin jenengan
sudah pernah dengar atau membaca cerita tentang Qais dan Laila. Ya. Atau kisah ini dikenal dengan nama Laila Majnun. Ya, pernah Pak ya? Nah, itu Pak. Contoh ini. Bagaimana gambaran cinta ini kalau kita mungkin versi barat Romeo dan Juliet, William Shakespeare, ya. Tapi dalam versi Islam Qais dan Laila, Laila Majnun. Bagaimana cintanya Qais dan Laila ini mampu membuat Qais ini jadi kayak orang gila. Makanya dinamakan Majnun. Nah, singkat cerita, Qais ini dengan Laila sama-sama jatuh cintrong, Pak. Ya, sama-sama saling mencintai. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Laila dia lebih memilih seorang lelaki pilihan ayahnya, ya. Karena menurut ayahnya ini kastanya Qais ini nggak selevel, nggak sekufu, maka kemudian nggak diizinkan sama ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Laila ini dinikahkan sama ayahnya, masya Allah, yang namanya Qais dengan Laila ini bagikan orang gila. Sampai Qais itu Pak, ya, dia menuliskan sebuah bait syair yang begitu sangat panjang. Ya, salah satu di antaranya bait syair itu kata Qais begini: Amurru ala diyari Laila. Aku ini melewati beberapa rumah dan juga rumahnya Laila. Ya. Uqabbilu zal jidari wa zal jidari. Ya. Sampai kemudian aku ini mencium dinding demi dindingnya rumah Laila. Bayangkan Pak. Jadi temboknya rumahnya Laila itu sampai diciumi Pak. Kan Majnun ini gila. Wong tembok kok diambungi loh. Kan gila Pak. Itu saking cintanya Qais ini dengan Laila sampai tembok rumahnya Laila pun kemudian diciumi. Kemudian kata dia, "Fama hubbud diyara saghafna qalbi." Aku tidak mencintai dinding rumah ini yang membuat hatiku terpesona, enggak, kata dia. Walakin hubbu man sakanad diyara. Tetapi aku ini mencintai orang yang tinggal di rumah ini, yaitu Laila. Sampai kayak gitu loh Pak, ya. Saking gilanya Majnun ini Laila, ya, sampai tembok rumah pun kemudian diciumi. Ya, sampai kemudian ternyata Laila pun kemudian dikabarkan dia meninggal dengan memendam rasa cintanya yang begitu mendalam, ya. Kemudian Qais tidak lama kemudian dia ziarah ke makam kekasihnya Laila, sampai kemudian dia menangis, menjerit histeris, kemudian dia pingsan, kemudian setelah itu dia meninggal. Dan kemudian dia dimakamkan di dekat makamnya Laila. Itu kisah singkatnya Pak, Qais dan Laila. Nah itu, maka dari korban-korban itulah maka perlu kita ini mengkaji sama-sama tentang cinta, ya, supaya kita ini tidak jadi korbannya cinta. Kalau istilah anak muda itu jadi bucin. Kenapa bucin Pak? Budak cinta. Benar, ya. Jangan sampai kita jadi budaknya cinta. Nah, bagaimana supaya kita ini nggak jadi bucin Ustaz? Tidak jadi budaknya cinta, tidak jadi seperti Qais dan Laila. Ya. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ya. Bab masalah cinta ini sampai Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat berbicara tentang masalah cinta, ya. Tadi ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, qul in kuntum tuhibbunallah. Nah ini Allah bicara tentang cinta. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, loh cinta lagi Pak. Ya. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Ya, di antaranya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Kanjeng Nabi, jenengan niku orang yang paling saya cintai melebihi sesuatu kecuali diriku. Ya. Maka kemudian kanjeng Nabi menjawab, wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika ya Umar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya wahai Umar, harusnya kamu ini lebih mencintai aku dibandingkan dengan dirimu sendiri wahai Umar. Ya. Kemudian Umar pun mengatakan, Al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah wahai kanjeng Nabi,
engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri. Maka kemudian Nabi menjawab, Al-an ya Umar, ya, sekarang wahai Umar, cintamu sudah sempurna. Ya. Itu contoh Bapak Ibu sekalian, bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berbicara tentang cinta. Jadi nggak selamanya gambaran cinta itu pornografi, porno aksi, serono, enggak. Ya tergantung mindset kita mau dibawa kemana cinta itu. Ya kalau jenengan bawa ke pornografi ya berbau pornografi. Kalau jenengan bawa ke porno aksi ya jadinya porno aksi. Begitu. Nah, sekarang hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cinta kita itu mendatangkan pahala. Cinta kita itu berbuah surga. Bukan cinta yang menghasilkan derita, bukan cinta yang menghasilkan nestapa, enggak. Tapi cinta yang berpahala dan cinta menghasilkan surga. Ya. Sampai salah seorang ulama salaf itu namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu beliau mengarang suatu kitab namanya Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang sedang jatuh cinta. Loh Pak, ya. Beliau ini Masya Allah ya, beliau ini memang ulama yang multi talenta, sembarang tuh iso Pak. Imam Ibnu Qayyim ini masalah kedokteran beliau jago, makanya beliau kemudian menulis kitab Tibbun Nabawi ya. Kemudian masalah psikologis kejiwaan orang beliau ahlinya, Tazkiyatun Nufus ya. Sekarang beliau masalah cinta beliau juga jagonya ya. Sampai kemudian menulis kitab Raudhatul Muhibbin ya. Beliau di situ mengatakan cinta itu punya beberapa level, tingkatan ya. Tingkatan yang paling tinggi atau yang paling mengenaskan itu al-ishku ya, ain, shin, qaf. Itu kalau terjemahan bebasnya itu bucin, budak cinta, itu yang al-ishku ya. Orang kalau sudah kena al-ishku luar biasa Pak, segala cara pun akan dia tempuh, termasuk dengan cara pakai peneser, pelet, itu akan dia tempuh Pak kalau sudah kena al-ishku, budak cinta ya. Nah, maka cinta yang mendatangkan pahala dan mendatangkan surga ini adalah tatkala kita ini hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ya. Itu cinta yang insya Allah mendatangkan pahala, enggak mendatangkan derita, enggak menghasilkan nestapa. Ya. Nah. Sekarang bagaimana caranya agar kita ini bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kalau kita ditanya nih, jenengan cinta enggak sama Kanjeng Nabi? Oh cinta Ustaz. Apa buktinya? Oh di rumah saya banyak Ustaz kaset cinta Rasul. Oh ya, koleksi sampai cinta Rasul. Oh di rumah saya Ustaz banyak kaligrafi. Muhammad, ruang tamu ada kaligrafi Muhammad, di kamar juga ada kaligrafi Muhammad, karena cintanya saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, ya, tidak tercela. Tapi apakah dengan ngoleksi kaset cinta Rasul, ya, kemudian ngoleksi kaligrafi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengatakan termasuk cinta? Ternyata enggak. Ya. Ternyata cinta-cinta yang kita saksikan sekarang ini, banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita itu, cinta mereka itu palsu. Makanya temanya cintamu palsu. Loh kok bisa palsu? Kenapa? Satu, ya, di antara tanda kita ini bukti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mendahulukan dan mengutamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari siapapun. Saya ulangi, tanda bukti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendahulukan dan mengutamakan Kanjeng Nabi dibandingkan dengan siapapun. Loh kalau zaman sekarang gimana caranya Ustaz? Kita mendahulukan Kanjeng Nabi, kita mengutamakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi udah meninggal, gimana caranya? Mari kita tengok surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman di situ,
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa, Pak? Tidak boleh kita ini mendahului Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, yang dimaksud dengan itu adalah la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Nah, ini jangan kalian mengatakan sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah. Nah, ini kok maksudnya ngoten, Pak. Ya, kalau kita sudah berkata, mengucapkan sesuatu yang berbeda, menyelisihi Al-Quran dan sunnah, berarti kita sudah mendahulukan dan mengutamakan orang lain daripada Al-Quran dan sunnah. Ya. Contohnya apa? Contohnya, saya ngisi pengajian di sini, ya, ngomong walur ngidur duwake daki, gitu kan, ya, sampai jeru, ya. Ternyata apa yang saya ucapkan itu ada beberapa kalimat yang ternyata itu menyelisihi Quran, menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan. Tapi jenengan lebih milih pendapat saya. Kayak Ustadz ini cocok, ya, cocok gawin jenengan, ya. Tapi ternyata nggak cocok sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak cocok. Tapi jenengan lebih memilih pendapat saya, ucapan saya dibandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka berarti jenengan sudah mengutamakan saya, mendahulukan saya dibandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu siapapun, Pak. Ya, wala ustadz, wala bindara, gus, kiai, habib, ketika ucapannya, perbuatannya bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diutamakan, tidak boleh didahulukan. Ya. Jangankan habib, kiai, bindara, ustadz, para sahabat saja, Pak, ya, berani mereka itu mendahului Allah dan Rasulnya. Oh, ini ancamannya. Abdullah bin Abbas, beliau itu pernah mengatakan, ya, yushiku antanzila hijaratan minas sama. Hampir-hampir Allah itu menurunkan hujan batu dari langit. Ya. Kapan? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Wa taqulun, tapi kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa qala Umar. Loh, tapi kalian mengatakan sik. Tapi Abu Bakar itu enggak ngomong kayak gitu kok. Umar itu enggak ngomong kayak gitu. Nah, maka hampir-hampir Allah menurunkan hujan batu dari langit. Itu zamannya sahabat, Pak. Masih ada Kanjeng Nabi, ya. Itu ketika ucapan Nabi dibenturkan dengan ucapannya Abu Bakar sama Umar, mereka lebih memilih Abu Bakar dan Umar. Allah menurunkan hujan batu dari langit. Apalagi cuma bindara kayak saya ini, ya, jenengan utamakan, jenengan dahulukan ucapannya dibandingkan Quran dan Sunnah. Pas kata dihujani apa, Pak? Ya, mau dihujani apa? Ya, itu dia pertama. Kemudian yang kedua, juga dari Abdullah bin Abbas, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan haji tamattu. Nah, apa haji tamattu, Pak? Insya Allah yang sudah pernah haji tahu. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Ya. Nah, Kanjeng Nabi ini melakukan haji tamattu. Kemudian tiba-tiba salah seorang sahabat mengatakan, yang bernama Urwah bin Zubair, Abu Bakar dan Umar itu melarang melaksanakan haji tamattu. Berarti cuma boleh haji qiran sama haji ifrad. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, arahum sayuhlakuna. Saya melihat kalian itu akan dibinasakan. Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umar, tapi mereka mengatakan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Jadi itu bukti kita cinta yang pertama, Pak, mendahulukan dan mengutamakan Kanjeng Nabi dibandingkan dengan siapapun. Itu zaman para sahabat. Kemudian di zaman ulama salaf, Imam Syafi'i, ulamanya orang-orang Asia Tenggara, mazhabnya Syafi'i. Itu beliau berpendapat bahwa binatang itu tidak boleh dijadikan sutroh di dalam sholat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sutroh itu jarak antara kita dengan sholat. Itu harus ada sutroh, penghalang, Pak, supaya orang kalau lewat itu nggak bisa. Kalau ada orang lewat kemudian kita halangi dia, itu namanya sutroh. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa binatang itu tidak boleh dijadikan sutroh di dalam sholat, dengan harus benda mati. Nah, murid yang paling senior diantaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau ulama besar, Imam Syafi'i. Beliau berani mengkritisi perkataan gurunya, fatwanya gurunya. Padahal beliau murid senior. Kenapa dikritisi? Karena ternyata fatwanya Imam Syafi'i itu bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Pak, kendel Imam Nawawi, Pak. Gurune dewe dikritisi, tentunya dengan cara yang terhormat. Beliau mengatakan di sini, adapun binatang, maka di dalam Sahihain, di dalam Bukhari dan Muslim, dan kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melintangkan binatang kendaraannya di hadapannya, dan kemudian beliau sholat menghadap binatang tersebut. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi itu kalau sedang safar, beliau itu melintangkan kendaraannya di depan, terus kemudian beliau sholat menghadap binatang tersebut, kata Imam Nawawi. Dan kemudian Abdullah bin Umar pun juga melakukannya, kata Imam Nawawi. Nah, kemudian beliau mengatakan kemungkinan hadis tentang masalah binatang itu boleh dijadikan sutroh itu belum sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga hadis tersebut adalah hadis yang sahih, tidak ada pertentangan padanya, sehingga mesti diamalkan. Terlebih lagi Asy-Syafi'i pernah berwasiat kepada kita bahwa apabila idza sahhal hadis fahuwa mazhabi, kalau hadis itu adalah sahih maka itu adalah mazhabku. Kenapa? Ini sudah menjadi dua contoh sama kita, bahwa bagaimana betapa ulama-ulama dulu kita, salaf kita itu memberikan perhatian yang besar terhadap hadis Nabi, sehingga mereka tidak berani mendahulukan orang lain meskipun dia itu adalah gurunya dibandingkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang enggak, kita kasihkan ini hadis Nabi, Pak, Bukhari, Muslim. Apa kata dia? Kiaiku gak ngomong ngono, itu kan? Kiaiku gak ngomong ngono, Habib lo gak ngomong ngono, kok jadi sampean? Nah ini, Pak, lagi-lagi ucapan Kanjeng Nabi kemudian dibenturkan dengan ucapannya Habib. Ustadz pun tidak ngomong kayak begitu. Jadi perkataannya Nabi dibenturkan dengan perkataannya Ustadz, gitu kan? Nah, ini potret kaum muslimin sekarang. Makanya kemudian banyak sekali terjadinya penyimpangan di dalam agama Islam dikarenakan mereka lebih percaya kepada ucapan ustadznya, ucapan kiainya, ucapan habibnya dibandingkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, membenarkan segala informasi, membenarkan segala informasi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak bisa dinalar, gak masuk akal, tidak sesuai dengan fitrah. Saya ulangi,
membenarkan segala informasi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak bisa dinalar, nggak masuk akal, nggak sesuai dengan fitrah. Saya kasih contoh. Apa informasi yang tidak masuk akal, yang sulit dinalar dan tidak sesuai dengan fitrah? Contoh adalah hadis lalat. Pernah dengar hadis lalat? Kanjeng Nabi itu bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum." Kalau ada seekor lalat mencelok, masuk, terjatuh ke dalam bejana kalian, fala yaghmishu. Afwan, jangan dia buang, ya. Jangan dia buang hatta yaghmisahu, sampai kemudian dia tenggelamkan, summal yang za'u, kemudian dia buang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wal akharu shifa. Sesungguhnya di salah satu dua sayap tadi itu ada penyakit, ada obat. Ya. Apa enggak masuk akalnya, Pak? Lalat hinggap di kotoran, hinggap di tempat-tempat sampah, hinggap di sesuatu yang banyak penyakitnya. Itu lalat, Pak. Umum, dunia kedokteran pun juga percaya. Nggak ada yang namanya lalat mencelok di bunga. Pernah lihat lalat mencelok di bunga? Nggak pernah ada. Pernah lihat lalat itu mencelok di di putik sari? Nggak pernah ada. Lalat tempatnya di WC, ya, di TPA, tempat pembuangan sampah. Lalat tempatnya di got, gitu kan? Lah kok ini Kanjeng Nabi memberikan informasi kalau ada lalat jatuh masuk di bejana kita, masuk di gelas gini, ya, ojo diguak lalate, minumannya jangan dibuang, tapi tenggelamkan dulu lalatnya, ya, baru kemudian diminum. Nah, subhanallah Bapak Ibu semua, ternyata informasi ini mengundang penasaran yang luar biasa ilmuwan-ilmuwan Barat. Benar Pak, mereka penasaran. Kemudian mereka pun karena rasa penasaran itu, kemudian mereka mengambil sampel lalat, ya, diteliti di laboratorium. Ono apa nih lalat ini? Begitu diteliti di laboratorium, subhanallah, ternyata semua unsur yang ada di dalam tubuh lalat itu mengandung antibiotik, dan itu letaknya ada di salah satu sayapnya lalat. Wajib, ya. Dan obat yang ada di lalat itu tidak pernah ada di obat kedokteran manapun, nggak pernah ada. Yang pertanyaannya, loh sing ngajari Kanjeng Nabi iki sapa? Loh Nabi loh enggak bisa baca, enggak bisa nulis, dokter yo duduk, perawat yo enggak, itu kan? Lab juga enggak ada di masa itu. Lah kok Kanjeng Nabi tahu dari mana? Ya. Ya kalau bukan karena wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala. Langsung kemudian Bapak Ibu ilmuwan tadi ketika meneliti itu kemudian dicocokkan dengan hadis Nabi. Loh kok ternyata sinkron, cocok. Langsung masuk Islam, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk surga, masuk Islam gara-gara lalat. Tuh coba. Itu contoh, Pak. Okay? Jadi informasi yang nggak masuk akal, nggak bisa dinalar, nggak sesuai dengan fitrah, harus kita benarkan. Kita beriman. Hadis yang kedua, ya. Hadis tentang kematian disembelih. Ya. Hadis tentang kematian disembelih. Ya. Kematian itu kata benda, napa kata sifat, Pak? Kata sifat kematian. Kata bendanya apa? Gak ada ya? Gak ada kata benda mati ya. Kalau mati kan kata kerja ya. Ya, kata sifat kematian mungkin. Nah, bisa nggak masuk akal? Kematian itu kemudian disembelih. Masuk akal nggak kira-kira? Ya nggak masuk akal. Ya apa caranya kematian itu disembelih? Ya kan? Nggak masuk akal. Tetapi lagi-lagi kemudian kita dituntut untuk beriman dan membenarkannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi, nanti ya penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Kemudian tiba-tiba ada seorang penyeru, ya, mungkin ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penyeru ini mengatakan, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Kata penyeru tadi, mungkin Allah. Kemudian mereka mengatakan, na'am,
hadzal maut. Iya ya Allah, ini adalah kematian, kata mereka. Wa kulluhum qad ra'au. Semua penduduk surga, penduduk neraka melihat ini adalah kematian, kata mereka. Summa yunadi, kemudian penyeru tadi mengatakan, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, ya. Fayashrabuna wa yanzurun, mereka semuanya melihat tentang penyeru tadi. Kemudian mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, bahwasanya mereka penduduk surga dan neraka melihat bahwasanya kematian itu kemudian disembelih, dan kemudian Allah mengatakan, ya alal jannah khuludun fala mauta, wahai penduduk surga, kekal kalian di dalam surga, tidak ada kematian setelah ini. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun, kalian kekal di dalam neraka, la mauta, tidak ada kematian. Kemudian kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya sudah enggak ada lagi kematian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, itu Pak. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, mungkin ini pernah saya sampaikan. Nabi Musa alaihissalam itu memukul malaikat maut sampai matanya lepas. Masuk akal kira-kira? Ada orang, ya, mukul malaikat maut sampai matanya lepas. Gimana ceritanya itu? Ya. Ceritanya begini, Pak. Jadi Allah Ta'ala menghendaki Nabi Musa itu wafat pada hari itu. Maka beliau mengutus malaikat maut. Malaikat maut, kamu datangi Musa, cabut nyawanya. Malaikat maut datang. Mungkin tanpa permisi atau mungkin tanpa kula nuwun. Langsung kemudian tiba-tiba mau nyabut nyawanya Nabi Musa. Ya. Dan Nabi Musa enggak terima. Ya, ngosok Pak, ngambul. Ya, marah, dia murka. Akhirnya kemudian malaikat itu ditorkop, ya, gini, langsung matanya cotot Pak, lepas. Kebayang nggak Pak? Bucek kendeli Nabi Musa ini, ya, sampai mukul malaikat maut sampai lepas matanya, ya. Kemudian akhirnya malaikat maut takok Pak, ya, takok, terkencing-kencing malaikat maut. Kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Rabbku, apakah kamu mengutusku kepada seseorang yang tidak menginginkan kematian? Coba bayangkan. Pedih juga malaikat maut sama Nabi Musa, Pak. Loh iya, sampai omong begitu. Duh, kok Nabi Musa ya kok gak duduk aku ngono lho. Gitu Pak ya. Kok gak duduk aku sih Ustaz? Ditekani malaikat maut kemudian tak torkop begini ya. Cek enak ya aku katanya dipateni gitu ya. Ya, apa ini terjadi sama Nabi Musa? Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali bali sampean Nabi Musa ngomong, Nabi Musa, nek pancen panjenengan iku gak kepingin mati, ya wis. Saiki ngene. Tempelno telapak tanganmu itu pada seekor sapi. Kemudian lihat di telapak tanganmu itu ada berapa bulu yang menempel. Maka disitulah sampai batas umurmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kamu akan meninggal dunia. Pesan kayak gitu. Ya udah, berangkatlah malaikat maut ini menemui Nabi Musa. Nabi Musa, aku dapat pesan ini dari Rabbmu. Katanya dia, nek sampean panjenengan itu gak kepingin mati, ya wis. Sampean disuruh sama Allah menempelkan telapak tangannya pada ekor sapi. Maka lihat berapa bulu ekor sapi, ya, bulu sapi itu yang menempel pada telapak tanganmu. Maka disitulah akhir hidupmu. Setelah itu kemudian kamu meninggal. Maka kata Nabi Musa, ya, sebelum kembali ke Nabi Musa, Allah mengusap matanya malaikat maut. Kemudian mata itu kemudian pulih, kembali lagi sedia kala. Kemudian mengatakan sama Nabi Musa, maka Nabi Musa mengatakan, ya wis, nek pancen ngono malaikat maut, wis saiki ae wis. Pundutan aku, cabutan aku. Nah, maka kemudian malaikat maut pun mencabut Nabi Musa. Ini informasi Pak. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih semua Bukhari Muslim. Dan ini contoh 3 hadis informasi bahwa tidak semua informasi atau hadis Nabi itu harus bisa masuk akal, harus relevan dengan zaman sekarang.
Oh, ini tidak cocok hadis Nabi diterapkan zaman sekarang, nggak relevan. Kita kan zaman IT, zaman modern, masa kayak begini diterapkan di zaman sekarang? Enggak lah. Nah ini contoh Pak, ya bagaimana orang-orang zaman sekarang itu ketika ada informasi dari Kanjeng Nabi, mereka nggak iman, tidak membenarkan informasi itu. Oke. Nah, baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Oke, Pak Haji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sama bertanya, cinta itu apa? Cinta itu apa? Siapa yang memberi cinta itu? Dan untuk apa cinta itu? Mohon penjelasan. Allahu Akbar. Pertanyaannya diborong, Pak. Apa itu cinta? Siapa yang memberikan cinta? Terus yang terakhir, Pak, untuk apa cinta? untuk apa cinta itu? Mewakili anak muda. Wah, mewakili anak muda. Allahu Akbar. Subhanallah. Cinta itu apa? Kalau cinta itu adalah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, beliau mengatakan cinta itu adalah perasaan di mana seseorang itu menggantungkan harapan, ya, menggantungkan keinginan dan menggantungkan rasa sayangnya itu kepada makhluk. Itu namanya cinta. Ya. Sehingga kemudian timbullah rasa belas kasihan, dan kemudian rasa kelembutan, rasa sayang, itu cinta. Jangan lihat orang kalau sudah jatuh cinta, ya luar biasa Pak. Ya. Semua perhatian, semua kelembutan, semua kesayangan itu akan diberikan sama orang yang dia cintai. Bener gak? Ya bener. Ya coba jangan dulu kalau pacaran, gandengan sama kekasihnya, ya. Terus kemudian kekasihnya itu kesandung watu, cetat, gitu Pak. Apa yang terjadi Pak? Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh ya, kok nggak hati-hati sayang, sampai kesandung sikil, aduh, disebul sikil ya Pak. Disobok, ya Allah, loro yang, loro, gitu Pak. Itu karena cinta, kelembutan, perhatian sampai kayak begitu. Digawakno rumah sakit, ditelepon keluarganya. Iki anu, Mbak kesandung watu, jepat kukune. Rumah sakit. Cinta Pak, bener kan? Iya. Sampai seekor anak ayam, ya, seekor anak ayam. Karena cinta yang Allah berikan kepada induk ayam itu, ketika anak ayam itu datang Pak, kakinya itu begini Pak. Kenapa? Karena takut, ya, anaknya tadi akan keinjak sama induknya. Tuh sampai kayak begitu Pak. Rasa cintanya yang Allah berikan kepada makhluk, sampai seekor anak ayam ketika ada anaknya yang datang, itu sampai kakinya diangkat sama induk ayam. Karena dia tidak ingin anaknya itu keinjak sama dia. Berarti sayang, kelembutan, perhatian, sampai begitu cinta. Pertanyaan kedua, siapa yang memberikan cinta? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Ya, bukan saya, bukan panjenengan, itu hanya Allah. Hanya Allah lah yang bisa memberikan cinta itu kepada makhluknya, sampai kepada binatang pun, ya. Kemudian untuk apa cinta? Ya, kalau ditanya untuk apa cinta, ya untuk menjalin hubungan kasih sayang, menjalin hubungan yang harmonis di antara sesama makhluk. Ya. Kalau tidak ada cinta Pak, jenengan nggak punya anak, benar? Iya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa cinta dalam hati seorang manusia, jenengan nikah pun nggak akan punya anak. Kenapa nggak punya anak? Karena anak itu merupakan gangguan. Ya. Coba aja istrinya hamil, begini, ganggu nggak kira-kira? Ganggu. Ya, jenengan nggak bisa konsentrasi kan? Mau lu geluk takok anji aku yang je tak santa barap mama tak santa neser ke anunya ke anaan lho Pak gula harap pamajak ngandung pola begitu kan, dianggap gangguan. Kalau bukan ada rasa cinta Pak antara seorang ayah dengan ibu, bu PTN nih Pak, wah rapat coblos mari blus ya mati ya, karena dianggap itu merupakan pengganggu.
Tapi berhubung Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rasa cinta, maka kemudian ketika istri mengandung pun on ya Pak. Wah ini takut menyakiti janin. Ibu pun juga demikian. Mau tidur pun karena dia saking cintanya sama anaknya ngas tete Pak. Ya. Mau miring kanan takut ketepek ya. Mau mengkurep takut. Akhirnya tidurnya pun kemudian pelumah. Ini Pak. Ya kan? Karena rasa cinta yang Allah berikan kepada makhluknya, termasuk kepada manusia. Itu jawaban untuk apa cinta. Okay. Mungkin Pak Haji ini. Nah, Masya Allah. Kurang puas Pak Haji? Puas ya? Masya Allah. Ada yang lain pertanyaannya? Monggo. Ya cara bila ada Nabi Muhammad apakah ini dimaksud kita sebagai orang membaca selawat terus setiap hari atau sudah sholat membaca berarti Nabi apa itu dimaksud kita. Yang kedua, adakah kita itu untuk orang lain selain selama manusia selain dari manusia seperti kita beramal dari ada yang kita seperti itu. Mohon penjelasan. Iya. Nomor 2, apakah ada cinta selain kepada manusia? Selain dari manusia. Contohnya apa, Pak? Seperti adanya kan orang ini kok kami tidak ada suami itu karena ada orang itu sama jin ada orang kali. Oh. Iya, terima kasih. Apakah membaca sholawat ya? Membaca sholawat itu termasuk bagian dari cinta? Oke, pertama-tama betul. Oke. Nah, itu juga nanti akan kita bahas sebenarnya. Membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah termasuk bagian dari cinta. Loh, kok bisa dinamakan bagian dari cinta? Karena kalau orang kadung cinta, Pak, itu akan selalu menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Itu cinta. Jadi kan aja wes dulu ketika waktu masih pacaran sama ibunya anak-anak. Ya. Kira-kira perasaan cinta jenengan gimana dulu? Ya, kalau dulu sih, dulu zaman saya sih, kalau kita kadung cinta sama pasangannya, fotonya itu Pak, dideloi, bener gitu. Foto dideloi, ya, sampai diangen-angen, dibayangno. Oh, cintai. Bahkan kemudian namanya pun kita tulis di figura, tulis di dinding tembok. Misalkan Budi Love Ratna. Benar ya? Iya, ditulis di tembok rumah, ditulis. Nanti di dinding sekolah ditulis Budi Love Ratna. Itu cinta, Pak. Benar nggih? Zaman saya dulu loh ya, enggak tahu kalau sekarang. Ya, begitu. Sampai kemudian di buku diari kita ditulis ya, Budi Love Ratna, aku mencintaimu sampai mati. Ditulis begitu. Sampai diari kita penuh dengan cinta. Benar ya? Nah, maka demikian pula Pak. Ketika kita mencintai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun tidak pernah bosan untuk menyebut-nyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara nyebut? Muhammad apa gitu? Enggak. Menyebut Kanjeng Nabi itu dengan cara membaca sholawat. Insya Allah dengan apal ayatnya. Al-Ahzab ayat 56. Nah, kemudian janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka bersolawat. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man sholla alayya wahidan, barang siapa yang bersolawat kepadamu, ya, bersolawat kepadaku selama 1 kali, kataballahu lahu asyra hasanat, Allah akan tulis baginya 10 kebaikan. Ya. Wa maha anhu asyra sayyiat, Allah hapus 10 keburukan. Wa rufi Allahu asyra darajat, Allah akan angkat derajatnya 10 kali lipat. Coba. Itu keutamaan orang yang bersolawat. Yang kedua, keutamaan yang kedua, yaitu orang yang paling dekat posisinya kedudukannya dengan Kanjeng Nabi. Aulan nasi manzilatan yaumal qiyamati aksarhum alayya sholatan.
orang yang kedudukannya paling dekat denganku di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca sholawat. Pertanyaannya, masih banyak keutamaan yang lain. Sholawat sing kados pundi? Sholawat yang bagaimana yang dianggap kita ini bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Ini pernah ditanyakan di zaman sahabat. Kata para sahabat begini, Pak. Ya Rasulullah, kalau kita ini manggil jenengan, kita tahu. Memberi salam sama jenengan, kita tahu. Assalamu alayka ya Nabi. Ya. Assalamu ala Nabi. Ya. Itu mengucapkan salam sama Nabi. Tapi kami ini nggak tahu ya Rasul, cara kami ini berselawat kepadamu, kepada jenengan dos pundi. Kita nggak tahu. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuh, kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai seterusnya. Innaka Hamidum Majid. Niku sampai itu, Pak. Titik. Ya. Nah, itulah sholawat yang diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dalilnya soalnya wonten, ya, dalilnya ada. Kita berislam itu harus pakai dalil, Bapak Ibu. Yang kita sudah sampaikan yang dulu-dulu ya, tentang asal ibadah itu adalah larangan, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Maka demikian pula ketika kita sholawat. Dan jenengan baca sholawat itu ono perintah itu, ono iki hadis Nabi. Nah, maka kita amalkan sholawat tadi. Nah, sholawat tadi Bapak Ibu, itu para ulama memberi nama dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, terus nek sholawat sing lainnya ya nopo tak? Ento sholawat munjiat, sholawat badar, sholawat ibul qulub, sholawat dan lainnya. Bagaimana? Boleh enggak kayak begitu? Nah, sebelum kita jawab boleh apa enggaknya, maka kita tanya dulu, jenengan baca sholawat itu, ya, itu wonten dalilin apa mboten? Ya, ada dalilnya enggak? Kalau tak masuk sholawatnya kate gawe dalil, kan ini api, bagus ini kan kita bersolawat. Iya, sholawat itu bagus, tapi jenengan ketika mengamalkan sholawat ini, bahkan sampai ada ijazahnya, Pak. Aku nembe connect sih. Oh, kok sampai anu ijazah ya sholawat itu ya? Berarti orang yang nggak punya ijazah berarti nggak diakui sholawatnya. Sampai begitu. Nah sekarang ijazah sanad, ijazah sholawat niku untuk apa fungsinya? Supaya diakui kalau sholawat kita ini langsung nyambung ke Kanjeng Nabi, apa begitu? Ya wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas kalau kita mau bersolawat tanya dulu, ada nggak dalilnya tentang sholawat itu? Yang kedua, kebanyakan ya sholawat yang dibikin oleh orang-orang itu, ya katakanlah ulama lah, ya itu kalau diartikan itu ada yang mengandung kesyirikan. Ada, Pak. Seperti minta tolong sama Kanjeng Nabi, istighosah sama Kanjeng Nabi, itu kan nggak boleh dalam agama kita. Nah itu ada di dalam sholawat itu. Nah kita khawatir kalau jenengan baca sholawat itu nanti jenengan terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahaya. Tidak bahaya tak? Ya bahaya. Bahaya. Oke? Bisa ya? Tambah 10 menit. Oh, tambah 10 menit. Oke. Oke. Saya tambah 10 menit. Ya. Itu Bapak nggih. Jadi apakah mencintai Kanjeng Nabi itu dengan memperbanyak sholawat? Iya, dengan membaca sholawat. Kemudian yang kedua, apakah cinta itu juga bisa datangnya dari selain manusia? Bisa. Ya. Cinta itu bisa datang kepada selain manusia. Buktinya orang melakukan hubungan seks dengan binatang. Ada Pak? Wakeh, ya. Orang tidak merasa puas melakukan hubungan suami istri dengan sesama jenisnya, sesama manusia nggak puas. Ya wallahu alam, kok iso nggak puas itu? Ya apa ya akalnya itu ya? Nggak ngerti saya. Ya, ada yang melakukan hubungan dengan kuda, mungkin
Dipikir kuda itu kan raja Pak ya. Raja ki lanjeng. Pola sing ndek iya sing nyaman pola. Pakai kuda. Ada yang dengan melakukan hubungan dengan anjing, dengan binatang. Itu buktinya ada. Cuma cinta itu sudah di luar fitrah, di luar nalar, ya. Yang seharusnya itu dilakukan dengan sesama manusia, ya. Ayatnya gimana itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan kepada kalian yang sejenis, ya, ya manusia sama manusia, jin sama jin, binatang sama binatang. Itu kan ayatnya. Ya, maka kalau ada manusia yang mencintai binatang, maka dia di luar fitrah. Yang kedua, ada pula kasus memang, ya, jin cinta kepada manusia. Benar. Tapi manusia mencintai jin juga ada, Pak. Ada seperti itu. Nah, ini berarti orang itu sudah cintanya di luar fitrah, ya. Dan itu merupakan cinta yang terlarang di dalam Islam. Meskipun itu ada kasusnya, ya. Dan itu merupakan kasus paling berat, Pak. Kalau jenengan sampai dicintai sama jin, oh jangan merasa senang, ya. Saya pernah punya cerita. Guru saya, ya, ketika saya dulu di Ma'had, itu cerita, Pak. Dulu waktu beliau kuliah di Mesir, ya, beliau itu punya teman laki, ganteng katanya, ganteng. Saking gantengnya temennya ini, sampai kalau digundul itu tambah ganteng, Pak. Orang kan kalau biasanya rambut digundul itu kan tambah jubah ya. Kalau biasa ya tambah elek ya, tambah jubah, digundul tambah jubah, kan gitu. Ini orang enggak. Saking gantengnya orang ini ketika dipotong gundul tambah ganteng. Sampai gantengnya, Pak, saking gantengnya. Sampai yang namanya jin perempuan seneng, Pak. Bayangno, lalu jinnya seneng, Pak, pemene wong, apalagi orang perempuan. Gitu kan? Nah, singkat cerita, kemudian temannya ini, dia pada waktu tidur malam hari itu selalu berhubungan suami istri dengan seorang wanita cantik, ya. Kemudian setiap kali selesai berhubungan itu badannya pegel-pegel, ya, kayak mari digebui itu, Pak, badannya pegel-pegel. Itu bukan satu malam, setiap malam dia hubungan suami istri sama wanita yang cantik dan selalu pegel-pegel. Dia curiga, kayak mimpiku aneh sih. Hanya kemudian dia curhat sama guru saya itu. Kemudian ya apa kasus ini kok gini ya? Kira-kira wajar enggak? Normal enggak? Aduh, saya koyoke sampai niki perlu diru'yahi. Begitu. Hanya dibawalah temannya tadi itu kepada seorang ustadz, seorang syekh. Dia cerita. Kemudian benar, Pak. Ketika diru'yah, ya, kemudian jin itu kemudian tiba-tiba keluar dalam bentuk suaranya perempuan, ya, perempuan dengan cerita, dengan tangisan, dengan rintihan minta ampun, ya, minta ampun supaya jangan dibacakan ayat, jangan dibunuh, jangan dibakar, ya, karena saya sudah punya anak dari orang ini. Coba Pak bayangkan, sudah punya anak, ditanya sama sayanya, loh, anak sampai no endi, digawa endi, tuh disimpan di dalam sabuknya. Jadi tingginya sabuk itu anaknya jin tadi itu, hasil hubungan manusia dengan jin, disimpan di dalam sabuk. Akhirnya kemudian sama syekhnya, kemudian sabuk itu disuruh dilepas, ya. Kemudian diru'yah sama-sama, ya, didakwahi, dinasihati bahwasanya cintamu kepada manusia itu cinta yang terlarang, enggak boleh, haram hukumnya. Maka kemudian jin wanita tadi itu insaf, dia tobat, kemudian dia mau melepaskan cintanya kepada manusia tadi. Ya, kemudian dibacakan lagi ru'yah, kemudian dia pun pergi. Ini contoh Bapak Ibu, bahwa kasus jin cinta sama orang cinta sama jin itu memang terjadi. Tapi insya Allah itu cinta yang tidak membawa barokah, justru malah membawa derita, membawa nestapa. Ya. Jadi jangan coba-coba untuk menjalin cinta sama jin kalau tidak ingin menderita. Ya. Nah, itu jawaban kami. Ya, apakah ada cinta yang dari selain manusia? Jawabannya ada. Ya, cintai binatang dan kemudian jin. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang kedua, ya, kalau Allah menghendaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.